Menantu Super. Bab 2621-2630. Bab 2621 Berita aneh di tengah malam. Tapi itu hanya berlangsung sesaat, dan kepala desa tua itu tiba-tiba berkata, "Makanlah sedikit. Meskipun ini kelihatannya tidak enak, saya berjanji, semuanya adalah hidangan biasa, tetapi di desa." "Hei." Kepala desa menghela nafas dan berkata dengan lembut ke samping, "Tuan Guntur. Ini." Pria bernama Lei Gong menjawab dengan ringan. "Temani para tamu makan. Jika para tamu tidak mau, ajak saja mereka istirahat." Setelah mengatakan itu, kepala desa tua itu perlahan berdiri, mengangkat tangannya ke arah Han Sanqian dan yang lainnya dan berkata, "Saya merasa tidak enak badan dan ingin istirahat. Aku tidak akan sering tinggal bersamamu." Begitu dia selesai berbicara, tanpa menunggu Han Sanqian dan yang lainnya setuju, kepala desa tua itu berbalik dan berjalan menuju ruang dalam. Han Sanqian ingin bangun dan memanggil kepala desa tua, tapi dia tetap tidak melakukannya. "Semuanya, ayo makan makanannya," kata Lei Gong lembut. Kepergian kepala desa tua yang acuh tak acuh membuat suasana yang sudah tidak aktif semakin dingin. Dibandingkan dengan kepala desa tua, para lelaki tua itu malah diam saja. Meskipun tidak ada yang salah dengan hidangannya, terlihat jelas bahwa makanannya terlalu banyak untuk disantap. Han Sanqian dengan sopan meminta Lei Gong untuk membawanya dan yang lainnya ke tempat peristirahatan untuk beristirahat. Dikatakan sebagai tempat peristirahatan, sebenarnya hanya beberapa rumah pribadi yang dikosongkan malam itu. Selain lebih besar, ia memiliki 4 dinding dan 1 atap. Ning Yue dan Qin Suang membentangkan beberapa selimut di tanah. Mereka ingin Han Sanqian dan yang lainnya beristirahat. Namun, Han Sanqian dan yang lainnya memilih untuk beristirahat di ruang tamu dengan menggantungkan tali. Selimut di ruang dalam mereka memberikannya kepada para gadis beristirahat. "Hei," kataku, "ayo kita istirahat lebih awal, lalu kita keluar dari tempat sialan ini segera setelah fajar menyingsing." Wang Ximin sedang berbaring dan berkata kepada Han Sanqian dan yang lainnya di ruang tamu dari ruang belakang. "Ya, desa ini benar-benar aneh. Saya merasa panik jika tinggal di sini lebih lama lagi." Liu Fang juga berkata dengan rasa takut. "Benar, kepala desa juga mengatakan sesuatu yang tidak berdaya. Tapi setelah kami menanyakannya dengan hati-hati, dia menolak untuk mengatakan lebih banyak. Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali, dan tidak bisa diekspos ke cahaya," kata Liu Saye. "Meskipun kepala desa itu aneh, hal baiknya adalah dia meninggalkan perjamuan lebih awal sehingga kita tidak perlu menderita di meja perjamuan. Hidangan itu, bahkan sekarang, aku merasa mual hanya dengan memikirkannya." Wang Ximin setuju. Dia mengangguk. "Sial. Ketika aku berbicara tentang hidangan itu benar-benar menjijikkan, seolah-olah beberapa organ dalam telah busuk selama berminggu-minggu dan berubah menjadi genangan lumpur. Dao 12 tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Mungkin tidak seburuk yang kamu kira," kata Ziking lemah. Tapi detik berikutnya, dia mungkin merasakan tatapan Liu Sa dan wanita lain dalam kegelapan, dan dia menutup mulutnya sedikit dan berhenti berbicara. "Istirahatlah," kata Han Sanqian. Lalu dengan gerakan energi di tangannya, dia menutup pintu ruang dalam dan menutup matanya. Meski aneh, Han Sanqian merasa selalu tinggal di rumah orang lain. Oleh karena itu, jangan membicarakan kesalahan orang lain. Mungkin adat istiadatnya berbeda, mungkin ada yang sangat tidak bisa diungkapkan, jangan biarkan orang lain berbuat, jangan salahkan orang lain. Dia memejamkan mata dan menepuk lembut pelukan Nianer. Setelah gadis kecil itu tertidur dengan nyenyak di pelukannya, Han Sanqian mulai tertidur sebentar. Tiba-tiba, tak lama setelah Han Sanqian tertidur, tiba-tiba terdengar suara-suara aneh di malam yang gelap di desa. Meskipun suaranya sehalus kecoa yang merayap, kewaspadaan Han Sanqian membuka matanya dalam kegelapan hampir seketika. Lalu, ketenangan malam yang panjang itu tiba-tiba dipecah oleh teriakan. Ning Yue, Qin Suang dan wanita lainnya, serta Mo Yang dan lainnya, juga terbangun oleh teriakan tersebut dan buru-buru berlari keluar dari ruang belakang. Saat mereka hendak memanggil Han Sanqian, saat ini, Han sedang berdiri di atas pintu. Sanqian sudah berdiri di sana sambil memegangi Han Nian. Sepasang mata dingin bagaikan mata elang di kegelapan, menatap ke arah desa. "Apa yang terjadi?" Qin Suang melihat sekeliling dengan dingin, sudah memegang pedang ilahi penekan iblis dalam posisi bertahan. Han Sanqian tidak berbicara, tetapi saat ini, obor sudah menyala di tengah desa, dan langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju ke arah itu. "Apakah ini rumah kepala desa?" Qin Suang bertanya dengan curiga.
Han Sanqian mengangguk, matanya penuh kebingungan. Kalau sasaran penggerebekan tengah malam itu adalah dirinya sendiri, seharusnya jangkauannya ada di sisinya, kenapa tiba-tiba dia muncul di dekat rumah kepala desa? Apa artinya? Bagaimana ini bisa terjadi? Jelas, Qin Suang sama bingungnya dengan Han Sanqian. Bab 2622 hilang di peti mati. Han Sanqian menggelengkan kepalanya, dia juga tidak tahu. Bukankah mereka menimbulkan masalah bagi kita? Bagaimana mereka bisa? Wang Ximin juga tercengang. Sekalipun mereka berkumpul secara rahasia, mereka harus melakukannya secara diam-diam. Tapi langkah kaki ini begitu tergesa-gesa dan tidak terkendali, dan api di desa itu membumbung tinggi. Selama otaknya tidak rusak, mustahil berkumpul seperti ini. Mungkinkah terjadi sesuatu di desa? Mo yang bertanya dengan rasa ingin tahu. Kata-kata ini mengingatkan Han Sanqian dan membenarkan dugaan Han Sanqian. Han Sanqian mengangguk, Ning Yue, kepala Du, kakak perempuan. Ya, ketiga orang itu segera merespons. Kamu pergi ke murid-murid dulu dan lakukan tindakan pencegahan keselamatan. Kamu tidak boleh meninggalkan setengah langkah pun tanpa perintahku. Ya, mereka bertiga mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, dan segera mundur dengan pedang di tangan, menuju ke tempat para murid beristirahat. Yang lain, ikut aku dan lihat. Begitu dia selesai berbicara, Han Sanqian memimpin dan bergegas menuju pusat desa. Saat Han Sanqian dan rombongan tiba, desa sudah ramai dikunjungi orang dan terdapat rombongan obor. Sekelompok orang saling mengepung rapat, hampir menelan rumah kepala desa. Han Sanqian berdiri dan terbang, detik berikutnya, dia berada di udara dan melihat ke bawah ke tanah. Di atas tanah tempat masa berada, terdapat rumah samping di samping rumah kepala desa, bahkan terdengar suara tangisan di dalam rumah tersebut. Setelah melihat Mo Yang dan yang lainnya bergegas melewati kerumunan dan menuju ke dalam, Han Sanqian dengan cepat mempercepat dan menukik ke bawah, bergegas menuju ruang samping. Wow! Han Sanqian tiba-tiba jatuh ke tanah, begitu ketakutan hingga sekelompok lelaki tua yang mengawasi di depan rumah samping gemetar. Han Sanqian mengerutkan kening dan menatap ke ruang samping. Di samping peti mati yang gelap, kepala desa tua dan pemuda yang pernah dilihatnya berbaring di samping peti mati, kuyu dan menangis dengan sedihnya. Di sebelah peti mati terdapat lubang besar pada peti kayu keras, lubangnya tidak rata, terdapat noda darah di samping lubang dan di tanah. Hal ini membuat Han Sanqian bingung, apa yang terjadi dengan darah di tanah dan retakan di peti mati. Peti matinya sudah sampai di rumah sebelum malam, kenapa tadinya aku tidak menangis, tapi sekarang aku patah hati. Tiba-tiba, Han Sanqian tiba-tiba teringat bahwa ada orang yang hidup di peti mati ini sebelumnya, tetapi sekarang ada darah di tanah, mungkinkah? Mungkinkah sesuatu terjadi pada orang di peti mati itu? Namun, sesuatu terjadi pada orang yang ada di dalam peti mati, dan kedua ayah dan anak tersebut sangat sedih, yang berarti orang tersebut seharusnya sangat penting bagi mereka. Dalam hal ini, Han Sanqian tidak mengerti. Bagaimana mungkin orang yang begitu penting bisa dimasukkan ke dalam? Di dalam peti mati. Bingung, Mo Yang dan yang lainnya juga menerobos kerumunan, datang ke ruang samping, dan berdiri di samping Han Sanqian. Ketika mereka melihat situasi di dalam ruangan, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, terlihat jelas bahwa mereka sama bingungnya dengan Han Sanqian. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk dengan cepat, dan kemudian mengatakan sesuatu di telinga kepala desa. Kepala desa kemudian mengangkat kepalanya dan melihat Han Sanqian dan yang lainnya datang. Menyeka air matanya dengan lembut, kepala desa tua itu berdiri dan berjalan menuju Han Sanqian, pahlawan muda, bisakah kamu mengambil langkah untuk berbicara? Han Sanqian mengangguk dan mengikuti kepala desa tua itu sampai ke rumah utama. Di dalam rumah utama, kepala desa tua tidak duduk. Sebaliknya, dia melirik ke langit dan berkata, ini sudah larut. Pahlawan muda dan teman-temanmu harus kembali ke rumah untuk beristirahat. Saat langit pecah, kamu tidak perlu menyapa kami. Lalu cepat pergi dari sini, ingat, setelah meninggalkan desa, kamu tidak boleh pergi ke timur laut, apalagi mendekati 3 gunung generasi itu. Mendengar kata-kata ini, Han Sanqian tertegun, samar-samar dia merasakan sesuatu telah terjadi dan berkata, kepala desa, apa yang terjadi? Ini semua masalah desa dan tidak ada hubungannya denganmu. Kembalilah dan istirahat. Kepala desa, kamu menikah dengan mayat neraka lagi, dan sekarang, orang yang hidup di dalam peti mati telah menghilang. Jika kamu tidak menjelaskan dengan jelas, aku khawatir akan sulit meyakinkan masyarakat, bukan? Kata Wang Ximin begitu saja. Bagaimana kamu tahu apa yang ada di dalam peti mati itu?
Setelah mendengar ini, kepala desa mengerutkan kening dan menjadi sangat waspada. Hampir pada saat yang sama, banyak penduduk desa bergegas masuk keluar rumah utama. Masing-masing dari mereka kehilangan sikap sebelumnya yang relatif lembut dan menjadi agresif. Han Sanqian mengerutkan kening, mengetahui bahwa ada orang yang hidup di dalam peti mati. Mengapa orang-orang ini bereaksi begitu kuat? Apa artinya? Bab 2623, Kesalahpahaman yang disebabkan oleh peti mati. Desir, desir, desir. Di sisi ini, Wang Ximin dan yang lainnya juga mengetahui bahwa penduduk desa memiliki niat buruk. Sebelum Han Sanqian dapat berkata apa-apa, mereka sudah menghunus pedang mereka secara kolektif. Kedua belah pihak tiba-tiba menjadi tegang dan situasinya kritis. Berhenti, simpan semua senjata untukku, teriak Han Sanqian dingin meskipun Wang Ximin dan yang lainnya bingung. Mata Han Sanqian tidak mengizinkan siapapun untuk berdebat, jadi mereka hanya bisa gigit jari dan menyimpannya dalam depresi berat. Senjata di tangannya. Han Sanqian membungkuk sedikit saat ini dan dengan cepat menjelaskan, "Kepala desa, apa maksudmu? Mengapa mengetahui orang yang hidup di peti mati membuatmu begitu marah? Berhentilah berpura-pura berada di depanku. Jika kamu bukan salah satu dari orang-orangnya, bagaimana kamu tahu bahwa ada orang yang hidup di dalam peti mati? Aku tidak mempercayaimu. Kamu jelas-jelas kaki tangannya. Ayolah." Desa teriak kepala desa dengan marah, dan detik berikutnya, sekelompok penduduk desa segera menyerang Han Sanqian dan yang lainnya. Di luar rumah, lebih banyak penduduk desa juga mengejar dengan marah. "Jangan sakiti orang lain," Han Sanqian berteriak dengan marah pada Wang Ximin dan yang lainnya, dan membuka energi kekacauan di tangannya. Merusak, ledakan. Energi yang sangat kuat langsung dilepaskan dari tubuh Han Sanqian. Hampir seluruh penduduk desa terpesona oleh energi tersebut, sebelum mereka sempat bereaksi sama sekali, seluruh orang yang ada di dalam rumah terlempar ke dinding oleh energi tersebut dan tidak dapat bergerak. Dan penduduk desa yang menyerbu masuk dari luar tiba-tiba terlempar ke belakang. "Cukup," teriak Han Sanqian, dan untuk sesaat, tidak ada yang berani masuk ke dalam atau keluar rumah. Haha, hahaha. Pada saat ini, kepala desa tua tiba-tiba tertawa, menatap Han Sanqian dari dekat dan mengumpat dengan marah, "Jika kamu ingin membunuh atau memenggal kepala, lakukan saja secara langsung. Sebagai kepala desa, saya tidak mempercayai Anda, dan saya akan menyesali perbuatan saya. Putra dan menantu perempuan, aku minta maaf untuk seluruh desa, tolong beri aku waktu yang menyenangkan, dasar binatang buas." Han Sanqian mengerutkan kening dan sedikit menarik aura yang menjebak kepala desa. "Kepala desa, kami tinggal di sini. Sudah terlambat untuk bersyukur, jadi mengapa saya harus membunuh Anda? Saya tidak begitu mengerti maksud kata-kata Anda. Apakah kamu masih bertingkah di depan kami sekarang?" Kepala desa tua itu mendengus dengan nada menghina, "Saya pikir kamu tidak perlu melakukannya. Orang-orang di desa saya tidak berbeda dengan monster seperti kamu." Akting. Han Sanqian merasa sulit untuk memahami, "Kalian semua tidak lebih dari semut di tanganku. Bukankah mudah untuk menghancurkanmu sampai mati? Apakah aku perlu bertindak di depanmu? Pasti ada kesalahpahaman. 3000, jangan perhatikan mereka. Mereka yang aneh, tapi sekarang mereka menyerang kita. Saya akan melihat kebenaran di balik pisau dan bertarung dengan mereka." Begitu Wang Ximin selesai berbicara, dia hendak untuk menagih di Tijian. Ledakan. Terdengar suara teredam, saat Wang Ximin mengangkat tangannya, pedang di tangannya tiba-tiba terlempar oleh kekuatan aneh, dan seluruh pergelangan tangannya sakit. Melihat ke belakang, dia melihat pedang itu telah ditusukkan ke dinding di sebelahnya. 3000. Wang Ximin memandang Han Sanqian dengan bingung. Mereka bukan pencuri, juga bukan orang jahat, mereka hanyalah orang biasa yang tidak bersenjata, kata Han Sanqian dingin. Mampu menjebak begitu banyak penduduk desa dalam satu tarikan napas, sudah jelas bahwa Han Sanqian sangat kuat, tetapi itu juga mencerminkan kemampuan sebagian besar orang di desa tersebut. Setelah mengatakan itu, Han Sanqian kembali menatap kepala desa dan mencabut kendalinya atas penduduk desa lainnya. "Kepala desa, kami mungkin bukan orang baik, tapi kami jelas bukan orang jahat. Saya juga tidak memahaminya. Saya tahu peti mati fakta bahwa dia adalah orang yang hidup ada hubungannya dengan apa yang terjadi malam ini. Apakah itu menyebabkan perubahan drastis pada sikap kalian semua?" Melihat tindakan Han Sanqian barusan dan ketulusan di mata Han Sanqian sekarang, kemarahan kepala desa tua itu berangsur-angsur mereda. "Apakah kamu benar-benar bukan salah satu dari rakyatnya? Siapa yang ditunjuk oleh kepala desa ini?" Han Sanqian bertanya dengan ragu. "Sanqian adalah pemimpin aliansi kami.
Kami selalu menjadi rakyatnya. Siapa yang memenuhi syarat untuk menjadikannya pelayannya? Mo yang menjelaskan. Itu benar. Itu benar. Setiap orang yang mengikuti juga mengangguk. Melihat ini, Lao Chun mengerutkan kening, apakah saya salah paham? Kepala desa, apa yang terjadi? Han Sanqian bertanya. Bab 2624 itu adalah Tuhan. Ya, Kepala Desa, sebaiknya Anda memberitahu kami apa saja. Kami tidak hanya bisa menghilangkan kesalahpahaman satu sama lain, tapi mungkin kami juga bisa membantu Anda. Kamu baru saja melihat kemampuan Sanqian. Mo Yang dan yang lainnya juga setuju saat ini. Kepala desa tua itu mengangkat matanya dan menatap orang-orang tua di sebelahnya. Beberapa lelaki tua juga mengangguk. Tentunya, apa yang dikatakan Mo Yang dan yang lainnya bukannya tidak masuk akal. Oke. Kepala desa tua itu mengangguk sedikit, lalu berdiri sedikit, memandang Han Sanqian, dan berkata, orang di peti mati yang kamu lihat disebut Yiner. 20 tahun, dia adalah menantu perempuanku. Menantu perempuan. Setelah mendengar ini, semua orang, termasuk Han Sanqian, sangat terkejut dan bertanya-tanya. Jelas sekali, apa yang dikatakan kepala desa tua itu hampir seperti fantasi bagi semua orang. Anda harus tahu bahwa setiap orang menyaksikan dengan mata kepala sendiri putra kepala desa dan jenazahnya. Namun kini, orang yang hidup di dalam peti mati itu muncul dan menjadi menantunya, bagaimana hal ini tidak mengejutkan orang? Wang Ximin tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata tidak puas, maksudmu, putramu memiliki menantu perempuan, tetapi kamu menguncinya di peti mati, dan kemudian dengan mayat itu. Sial, kamu terlalu menjijikkan, kan? Jadi menantu perempuanmu keberatan, jadi kamu memasukkannya ke dalam peti mati. Tidak hanya membatasi kebebasannya, tapi juga mempermalukannya dengan cara ini. Sebagai seorang wanita, dan dengan kecintaan Wang Ximin dalam memerangi ketidakadilan, dia langsung menjadi sangat marah. Han Sanqian melirik Wang Ximin sedikit dan menyuruhnya untuk tidak terlalu bersemangat. Jika hal seperti itu terjadi, orang-orang dan dewa tentu saja akan marah. Tapi melihat ekspresi kepala desa tua dan penduduk desa lainnya, Han Sanqian merasa bahwa masalahnya sama sekali tidak sesederhana itu. Sebenarnya, menantu perempuanku Yiner sedang berkunjung hari ini, kata kepala desa tua itu perlahan. Melewati. Han Sanqian mengerutkan kening, apa maksudnya ini? Mengapa Guomen terbaring di peti mati? Bagaimana mungkin ada orang yang menikah sambil terbaring di peti mati? Seberapa berbahayanya ini? Sungguh sial. Selama mereka adalah orang normal, tidak ada yang mau memulai dengan cara yang tidak beruntung, bukan? Apakah mungkin untuk membeli satu dan mendapatkannya gratis? Mo yang berkata dengan lembut di sebelah Han Sanqian. Beli satu gratis satu. Maksudmu, seseorang memaksa keluarga kepala desa untuk membuang jenazahnya, dan juga menyerahkan wanita yang masih hidup di dalam peti mati. Liu Fang bertanya dengan rasa ingin tahu. Mo yang mengangguk sedikit, dan ini juga bisa menjelaskan mengapa kepala desa mengirim putranya sendiri ke dalam situasi yang menipu. Situasi ini sepertinya menjadi penjelasan terbaik saat ini, bahkan Han Sanqian sendiri secara samar-samar setuju dengan pandangan tersebut. Hanya kepala desa tua yang menggelengkan kepalanya sedikit, keluarga Jiang saya hanya memiliki satu menantu perempuan, dan itu adalah Yiner, yang ada di dalam peti mati. Lalu mayat itu, Han Sanqian mengerutkan kening. Pengganti, kata kepala desa tua itu dengan lembut. Pengganti. Han Sanqian mengerutkan kening. Dia telah melihat orang hidup bertindak sebagai kambing hitam bagi orang mati, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar orang mati bertindak sebagai kambing hitam bagi orang hidup. Kepala desa tua, apa maksudmu dengan ini? Jiang Hu Bai Xiaosheng juga mengerutkan kening. Yiner ingin berkunjung, tapi aku tidak bisa memberitahu siapapun tentang hal itu. Jadi, aku menggunakan mayat sebagai pengganti, dan memasukkan Yiner ke dalam peti mati untuk berkabung, dan memainkan trik mencuri naga itu. Dan mengubahnya menjadi burung phoenix. Di masa lalu, trik ini hampir mustahil. Aku tidak menyukainya, tapi aku tidak menyangka kali ini. Pada titik ini, tetua desa tua itu meneteskan air mata, dan dia sangat sedih dan menyesal. Mencuri naga dan berubah menjadi burung phoenix. Coba-coba lagi. Han Sanqian tidak bisa menahan cemberutnya lebih erat, dan dia menjadi lebih bingung, kepala desa, ini lagi. Anda sudah menyebutkannya berkali-kali, siapa itu? Ya. Mo yang juga mengangguk, sepertinya kamu sangat takut dan membencinya, tapi kenapa kamu malah menggunakan penggantinya? Itu. Kepala desa tua itu perlahan mengangkat kepalanya, matanya bergumam ke arah langit gelap di luar rumah, dan sudut mulutnya sedikit bergerak.
Tidak jelas apakah dia menangis atau tertawa, tapi matanya penuh dengan kepahitan. Itu adalah dewa tempat kita, pria bernama Lei Gong sebelumnya berbicara dengan datar. Tuhan. Han Sanqian bingung. Bukankah seharusnya seseorang yang disembah sebagai dewa oleh suatu tempat melindungi daerah setempat? Bagaimana penduduk desa bisa takut? Dan dia juga menciptakan adegan yang membuat orang merinding setelah menontonnya. Kepala desa perlahan berdiri dan berbicara. Bab 2625, Pasir Kuning Abadi. Masalah ini dimulai dari 7 tahun lalu. Desa ini awalnya merupakan satu-satunya desa di kawasan gurun dan hutan hujan. Meski kondisinya relatif keras, namun dikelilingi oleh air, tanah, dan manusia. Desa ini mengandalkan satu-satunya padang rumput hijau yang terletak di perbatasan tengah antara gurun dan hutan hujan. Meskipun dia tidak bisa kaya, setidaknya dia bisa mandiri dan hidupnya bisa dianggap damai. Namun 15 tahun lalu, banjir merusak ketenangan desa tersebut. Banjir itu jarang terjadi dalam 1 abad. Meskipun Anda juga dapat melihat bahwa hutan hujan lebat di belakang kita dapat membantu kita menyerap sebagian besar banjir, dan gurun di depan juga dapat membantu kita mencerna sumber air. Namun banjir itu tetap melanda kita. Kepala desa tua itu menghela nafas. Orang tua yang dipanggil Lei Gong mengangguk, banjir melanda hutan hujan dan menghantam kami dengan ganas. Meskipun kami mengerahkan seluruh desa untuk membangun bendungan, itu hanyalah setetes air dalam menghadapi banjir besar. Kedalaman banjir mencapai puluhan meter, dan tanggul tidak bisa menghentikannya sama sekali. Begitu tanggul jebol, akan menjadi bencana bagi seluruh desa kami. Hancur total karena banjir dan kehilangan nyawa di dalamnya. Namun, saat penduduk desa putus asa, keajaiban terjadi. Seluruh desa tiba-tiba terguncang, dan banyak orang menjadi panik. Namun saat ini, penduduk desa yang relatif pemberani menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di kejauhan, beberapa gunung besar bergerak cepat, seperti raksasa hidup, dan tujuannya adalah desa. Banyak orang yang putus asa saat itu. Ada banjir di depan mereka, dan gunung-gunung besar bergerak di belakang mereka. Saya khawatir tidak berlebihan untuk mengatakan ini adalah bencana, kata Lei Gong. Kepala desa tua itu mengangguk dengan mantap, benar. Ketika gunung semakin dekat, bahkan di sekitar penduduk desa, semua orang menutup mata dengan putus asa, menunggu kematian, tetapi keajaiban terjadi. Ketika gunung-gunung itu bergerak mendekati kami, saya pikir mereka akan meremukkan kami sampai mati, namun anehnya, gunung-gunung ini dengan cepat menyebar ke sekitar kami semua, kata kepala desa. Itu menghalangi banjir untuk kita, Lei Gong setuju. Maksudmu, pegunungan yang mengelilingi desa awalnya tidak dekat. Mereka dipindahkan dari jauh. Han Sanqian sangat terkejut sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk menyela dan bertanya. Kepala desa tua itu mengangguk dengan mantap, tepat. Mendengar jawaban tegas dari kepala desa tua, Han Sanqian dan kelompoknya saling memandang dengan kaget. Ini sungguh mengejutkan. Kalau tebakanku benar, gunung ini begitu sebutanmu, dipindahkan ke sini kan? Kata Han Sanqian. Kami berlutut di tanah dan berterima kasih kepada para dewa atas berkah mereka, tapi kami tidak menyangka para dewa benar-benar muncul. Kepala desa tua itu mengangguk. Di antara pegunungan yang mengelilinginya terdapat sebuah bukit kecil bersambung yang dibentuk oleh 3 gunung, sebuah lampu kuning menyala dan muncul. Ia menyebut dirinya Dewa Pasir Kuning yang agung. Ia dapat memecahkan bumi dan memindahkan gunung dengan lambaian tangannya. Ia adalah Raja Dewa Bumi. Saat lewat, kami menemukan bahwa kami terjebak oleh banjir, jadi kami menggunakan sedikit trik untuk memindahkan gunung yang jauhnya ratusan mil. Kemarilah dan lindungi kami dari bencana alam, kata kepala desa tua. Karena itu menyelamatkanmu dari api dan air, itu seharusnya menjadi kebaikan bagimu. Kamu harus berterima kasih padanya. Mengapa menjadi seperti ini? Apakah kamu takut? Jiang Hu Baik Xiao Sheng bertanya dengan aneh. Kepala desa tua itu mengangguk. Setelah diselamatkan, penduduk desa memang sangat berterima kasih padanya. Untuk menahan banjir, mereka selalu memblokir pegunungan di sekitar desa, dan penduduk desa hampir selalu membuat dupa dan berdoa dari jam 9 sampai jam 5. Tetapi suatu hari, Huangsha Abadi mengumpulkan kita semua. Ketika Lei Gong mengatakan ini, bahkan ada sedikit ketakutan dan kesedihan di matanya. Jelas sekali, sejak hari itu adalah awal dari mimpi buruk baginya dan seluruh penduduk desa. Saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup di luar rumah, dan langit yang sudah gelap menjadi semakin gelap, tanpa terlihat bulan terang. Tampaknya bahkan langit pun mencerminkan pemandangan saat ini,
atau mengikuti ingatan mereka kembali ke zaman aslinya, mau tak mau mereka merasa sedih. Semua penduduk desa juga menundukkan kepala saat ini. Meskipun ada banyak kesedihan di wajah mereka, itu sangat ringan, dan alasan ringannya datang dari mati rasa mereka sendiri. Hari itu, Lei Gong perlahan membuka mulutnya. Bab 2626, Dewa Jahat Murano. Hari itu, seperti biasa, cuaca sempat suram selama beberapa hari sebelum banjir melanda. Namun, entah kenapa hari itu membuat masyarakat semakin tercekik. Huangsha Daxian memanggil semua orang di pintu masuk desa. Katanya cuaca masih seperti ini dan hujan lebat terus turun. Kalaupun ada beberapa gunung rendah yang melindungi kita tidak bisa memanfaatkan gunung itu untuk menahan banjir dalam waktu lama. Selain itu, kendali Huangsha Daxian atas gunung juga telah memasuki masa kelelahan. Tak lama kemudian, gunung itu akan runtuh, dan banjir akan mengalir deras seperti lautan, meliputi ratusan mil di sekitar sini. Ketika penduduk desa mendengar kata-kata tersebut, mereka menjadi panik dan putus asa. Kecuali jika banjir benar-benar dihilangkan atau air di bawah tanah benar-benar tertahan, maka banjir akan teratasi untuk selamanya. Lei Gong mengucapkan permintaan Dewa Pasir Kuning hari itu. Han Sanqian sedikit mengernyit, jadi apakah ini alasan mendasar terbentuknya hutan hujan di luar gurun ini? Ya, demi keamanan desa, kami sepakat. Kepala desa mengangguk, sepertinya melihat keraguan Han Sanqian dan yang lainnya, hutan hujan di luar pegunungan tinggi di luar desa lahir karena ini. Cara Huangsha Daxian adalah dengan menekan banjir di sana, dan kemudian dia akan tetap menggunakan gunung tersebut untuk melindungi penduduk desa dan melindungi keselamatan semua orang. Tetapi dalam analisis akhir, ini adalah hal yang baik. Ini menekan banjir ke dalam tanah dan menggunakan pegunungan tinggi untuk melindungi desa, Wang Ximin bertanya-tanya. Setelah mendengar kata-kata Wang Ximin, kepala desa tua dan Lei Gong saling memandang dengan getir. Apakah ada harga untuk ini? Han Sanqian langsung mengerti dan bertanya dengan lembut. Kepala desa tua itu mengangguk dengan berat, benar. Huangsha Abadi yang agung memberitahu kami bahwa memindahkan gunung telah menghabiskan banyak energinya. Jika dia ingin mengalihkan air dan menekannya, diperlukan energi yang lebih kuat. Dia tidak punya pilihan. Kecuali. Lei Gong mengatakan ini dan melihat ke arah kepala desa tua itu tidak ingin menyebutkan masa lalu yang menyakitkan untuk sementara waktu. Kecuali apa? Mo yang berkata dengan lembut. Kecuali desa ingin mengorbankannya. Kepala desa tua itu berkata dengan berat hati, dibutuhkan 3 gadis muda yang baru saja dewasa dan tidak memiliki pengalaman di dunia. Kamu bajingan. Setelah mendengar ini, Jiang Hu Baik Xiao Sheng segera menjadi marah dan berkata, karena kamu adalah makhluk abadi yang hebat, mengapa kamu mempersembahkan korban manusia? Saya pikir itu jelas-jelas adalah roh jahat. Apakah kamu tidak setuju? Wang Ximin berkata dengan dingin. Kami tidak mau setuju, tapi apakah kami punya pilihan? Kata kepala desa tua itu dengan getir. Jika dia tidak menyerah, Huangsha Abadi yang agung hanya akan bisa menyaksikan tragedi itu terjadi karena kekurangan energinya sendiri. Dengan kata lain, gunung-gunung akan menjauh dan banjir yang belum surut akan datang lagi dan semua orang di dalamnya akan mati. Sekelompok orang, apakah mereka pernah mengalaminya atau Han Sanqian dan orang lain yang mendengarkan cerita mereka, semuanya menundukkan kepala tanpa daya ketika mendengar ini, dan suasana menjadi sangat menyedihkan untuk beberapa saat. Setelah itu, banjir bandang menghilang dan tertahan di permukaan tanah, dan segera tumbuh hutan hujan di belakangnya. Namun, mimpi buruk penduduk desa baru saja dimulai. Huangsha Daxian memberitahu semua orang bahwa meskipun banjir telah surut, semuanya dapat diredam oleh kekuatannya. Oleh karena itu, meskipun penduduk desa hidup stabil, semuanya berada di bawah perlindungannya. Oleh karena itu, dia meminta kami semua di desa untuk terus membayar kembali bantuannya. Setiap tahun mereka memilih 4 gadis muda di desa dan membiarkan kami mengorbankan mereka untuk itu. Ini benar-benar tidak normal. 4 orang per tahun selama 7 tahun. Berapa banyak orang di desa ini? Wang Ximin berkata dengan marah. Kepala desa mengangguk dengan sungguh-sungguh, tentu saja Anda benar, sehingga orang-orang di desa menjadi panik. Setelah beberapa tahun menanggungnya, lebih dari selusin gadis di desa menghilang. Kami berpikir untuk melarikan diri, tetapi segera setelah kami meninggalkan lereng bukit di sekitarnya, mereka semua mati. Selamatkan. Kami juga berpikir untuk menolak, tapi itu hanya akan menyebabkan lebih banyak orang mati sia-sia. Beberapa tahun yang lalu, lebih dari 30 orang meninggal di desa tersebut dalam semalam karena penolakan untuk berkencan dengan seorang gadis.
Ketika kami pergi, mereka mengkritik kami karena tidak berterima kasih. Kepala desa tua berkata dengan sangat sedih, ketika kami menolak untuk menyerahkan orang-orang, dikatakan bahwa kami telah melanggar janji kami. Tapi sebenarnya tidak ada apa-apa kita bisa. Persahabatan dan janji macam apa yang dimiliki makhluk jahat ini? Apakah itu layak? Sialan, biarkan kakek Dao memenuhinya. Aku akan membunuhnya dengan satu pisau, kata Dao 12 dengan marah. Selama bertahun-tahun, setiap keluarga yang memiliki anak perempuan berusaha menyembunyikannya sebisa mungkin. Bahkan jika mereka mencapai usia menikah, mereka lebih memilih untuk tidak menikah. Sampai gadis ini Yiner mengerti. Berbicara tentang gadis di dalam peti mati, kepala desa tua itu cukup senang. Semuanya telah berubah. Bab 2627 Wanita Peti Mati yang Cerdas. Dia sangat pintar dan berani. Puji kepala desa tua itu tanpa ragu-ragu. Dia memang pintar es dan salju. Han Sanqian berkata perlahan saat ini, tetapi dia tidak bisa tidak memuji gadis yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Jika kamu memberitahu Yellow Sand Immortal bahwa tidak ada gadis di desa, bagaimana kamu bisa dengan kemampuan Huangsha Daxian? Aku khawatir gadis-gadis yang kamu sembunyikan itu mungkin akan ditemukan. Jadi, membiarkan orang menikahi mayat sebenarnya berarti memberitahu apa yang disebut Huangsha Immortal dengan tindakan praktis bahwa desa telah dirampas penduduknya, sehingga laki-laki hanya bisa menikahi mayat, kata Han Sanqian lembut. Kepala desa tua itu mengangguk, benar. Gadis ini tahu bagaimana menggunakan protes diam-diam sebagai pertahanan terkuat. Gadis ini memang luar biasa. Han Sanqian berkata dengan lembut, tapi yang lebih pintar adalah orang yang bersembunyi di peti mati, kan? Ternyata triknya cerdik. Han Sanqian akhirnya mengerti sekarang. Saya juga tahu apa yang disebut pengganti. Mayat itu dinikahkan dengan Huangsha abadi yang agung, dan dia juga dapat melihat betapa menawannya penampilannya saat menaiki peti mati. Tujuannya adalah untuk membuat Huangsha Daxian percaya bahwa tidak ada lagi perempuan di desa, dan laki-laki di desa menjadi sengsara dan konyol karenanya. Namun nyatanya, orang yang berada di dalam peti mati tersebut adalah pengantin wanita sesungguhnya. Dengan mengubah naga menjadi burung phoenix, dia tidak hanya menipu Huangsha yang abadi, tetapi juga membiarkan gadis itu berhasil menikah. Setelah itu, perkawinan selesai, dan gadis tersebut dapat dikecualikan dari pengorbanan karena perubahan status. Memang tidak berlebihan jika dikatakan bahwa dia pintar. Setelah mendengarkan penjelasan Han Sanqian, kepala desa tua, Lei Gong dan yang lainnya jelas cukup bangga, sementara Wang Ximin dan yang lainnya juga benar-benar tercengang, sangat terkesan dengan pemikiran cermat dan IQ yang sangat tinggi dari gadis itu. Hebat, jadi meskipun Huangsha Daxian tidak mempercayainya, jika dia benar-benar ingin menangkap pengantin wanita dan membawanya pergi, sekilas itu akan menjadi mayat. Tentu saja, dia akan mempercayai apa yang dia lihat di depannya. Wang Ximin tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu benar. Kepala desa tua itu mengangguk, Huangsha Daxian memang mengambil pengantin wanita sebelum pernikahan beberapa kali. Namun, gadis itu tidak melakukannya. Itu membuat mayat-mayat berbau busuk itu menjijikkan. Wang Ximin tidak bisa menahan tawa gembira. Kepala desa tua itu mengangguk lagi, tepat sekali. Sejak itu, Huangsha abadi jarang kembali. Dengan cara ini, kami diam-diam mengirim beberapa gadis untuk dinikahkan dengan keluarga suami mereka. Ketika semua orang mendengar ini, mereka langsung merasa lega. Beberapa hal mungkin tampak seperti itu bagi Anda, tetapi sebenarnya sangat berbeda. Misteri aneh sebuah desa kecil, sungguh aneh. Mereka bukan monster, mereka hanya beradaptasi dengan kelangsungan hidup mereka dengan cara yang aneh. Wang Ximin tidak bisa menahan kegembiraannya. Gadis ini sangat pintar. Tapi kemudian, ketika dia memandang kepala desa tua itu dengan penuh semangat dan melihat kesedihan di wajah kepala desa tua itu, dia tiba-tiba teringat bahwa gadis pintar seperti itu kini telah menghilang. Saya telah berhasil berkali-kali dan membantu banyak gadis, tetapi mengapa saya tidak dapat menahan diri? Lei Gong bergumam dengan sedih. Ya, sungguh menyedihkan bahwa seseorang tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan menyeberang ke orang lain. Jadi, setelah kecelakaan Yiner, ketika saya menyadari bahwa orang di dalam peti mati itu adalah orang yang hidup, Anda mengira Huangsha Daxian lah yang mengirim kami, atau bahkan orang yang melapor setelah mengetahui kebenarannya. Han Sanqian sekarang saya akhirnya mengerti segalanya. Dia tahu bahwa metode ini tidak dapat digunakan terlalu sering. Dia bisa saja menyimpan kesempatan terbaik untuk dirinya sendiri. Kepala desa tua itu mengangguk dan berkata tanpa daya. Kepala desa, kamu tidak perlu terlalu pesimis.
Kejadian itu baru saja terjadi. Yiner mungkin baru saja ditangkap dan belum dibunuh. Mungkin masih terlambat untuk mengejarnya sekarang, tiba-tiba Han San Qian berkata. Kejar sekarang. Kepala desa tua itu tertegun, jelas tidak menyangka Han San Qian akan mengatakan ini, tapi bagaimana kita harus mengejarnya? Tidak ada seorang pun yang menjadi lawannya, dan mengejarnya sama dengan kematian. Aku akan mengejarnya. Han San Qian tersenyum lembut kali ini. Bab 2628, Muda dan Sembrono. Apakah kamu akan mengejarku? Mendengar perkataan Han San Qian, kepala desa tua, sekelompok tetua dan beberapa penduduk desa tercengang. Jelas, mereka tidak menyangka Han San Qian akan berinisiatif meminta bantuan. Tidak. Lei Gong melambaikan tangannya dengan tergesa-gesa, dan kemudian menatap kepala desa tua dengan cemas. Kepala desa, monster pasir kuning itu sangat berbahaya, bagaimana kita bisa membiarkan pahlawan muda mengejarnya? Selain itu, mereka adalah tamu kita setelahnya semuanya, bagaimana kami bisa membiarkan mereka mempertaruhkan nyawamu, apalagi mengulangi kesalahan beberapa tahun terakhir? Iya Pak Kepala Desa, ini urusan desa kita, bagaimana kita bisa menyusahkan orang lain? Bagi orang-orang di desa, Dewa Pasir Kuning begitu kuat sehingga mengejarnya sama dengan kematian. Baguslah Han San Qian bersedia membantu mereka, tapi mereka tidak bisa begitu saja menyaksikan orang baik mati sia-sia. Kepala desa tua itu mengangguk, memandang Han San Qian, dan berkata, pahlawan muda, kami semua berterima kasih kepada Anda karena memiliki hati yang seperti itu. Namun, Dewa Pasir Kuning tidak sesederhana yang kamu kira. Apa maksud kepala desa dengan ini? Apakah dia tidak mempercayai keluarga kita yang berjumlah 3.000 orang? Wang Ximin tertawa pelan. Penduduk desa tua itu menghela nafas, pahlawan muda masih muda, bukankah sayang jika mati sia-sia? Meskipun desa kami telah sangat tersembunyi selama bertahun-tahun, ini bukannya tanpa pengalaman para ahli. Mereka juga memiliki niat baik untuk membantu kami, tetapi pada akhirnya, mereka semua tidak ada jalan kembali, dan kamu akan terkubur di pasir kuning. Berbicara tentang hal ini, sekelompok tetua dan penduduk desa yang hadir menundukkan kepala berduka atas kepergian para pahlawan. Han San Qian tersenyum lembut, tetap di sini. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berjalan keluar rumah. Detik berikutnya, sebelum kepala desa tua dan yang lainnya dapat mengatakan apapun untuk menghentikannya, Han San Qian melaju dan menghilang di malam hari. Ini. Kepala desa tua itu tertegun sejenak dan memandang lelaki tua yang sama terkejutnya dan penduduk desa di belakangnya dengan panik. Detik berikutnya, kepala desa tua itu berteriak keras dan bergegas keluar bersama yang lain di tempat. Pada saat ini, karena Han San Qian tidak dapat dihentikan, dia tentu saja tidak punya pilihan selain membantu. Namun, begitu dia bergerak, dia dihentikan oleh Wang Ximin. Apa yang sedang kamu lakukan? Kepala desa tua itu memandang Wang Ximin dengan bingung. Selamatkan seluruh hidupmu, kata Wang Ximin dengan tenang. Kamu hanya berbicara omong kosong. Minggir. Setelah mengatakan itu, kepala desa tua kembali ke semua penduduk desa dan lelaki tua itu dan berkata, jangan khawatir tentang gadis ini, kumpulkan orang-orang dengan cepat, ambil senjatanya, dan bersiaplah untuk berangkat. Ya, semua orang minum serempak dan segera pergi. Menggosok. Tiba-tiba, pada saat ini, cahaya dingin menyala, dan pedang panjang diletakkan tepat di depan semua orang saat ini. Wang Ximin berteriak dengan dingin, siapa yang berani mengambil langkah? Gadis. Kepala desa tua itu melompat dengan cemas, kamu hanya main-main. Apakah kamu tahu kekuatan magis macam apa yang dimiliki oleh Huangsha Abadi yang agung? Dan siapa yang kamu tahu siapa Huangsha Abadi yang agung? Tidak ada yang mengenalnya lebih baik daripada kita. Kepala desa tua itu sangat marah, berputar-putar. Terlambat 1 menit berarti 1 bahaya lagi. Yiner tidak hanya akan mati, tetapi pahlawan muda Han San Qian juga harus bertahan hidup. Namun, sebagai teman Han San Qian, Nona Wang sangat menghalangi, kepala desa tua itu benar-benar tidak bisa dimengerti. Huangsha Agung Abadi. Wang Ximin berpikir ringan, dan setelah beberapa saat, senyuman tipis muncul di sudut mulutnya, saya tidak tahu siapa dia, tapi sepertinya saya tidak perlu mempertimbangkan siapa dia. Tapi dia seharusnya pikirkan tentang siapa Han San Qian. Begitu dia selesai berbicara, Mo Yang dan yang lainnya tidak bisa menahan senyum. Menghina, agung, dan sombong. Ini adalah persepsi pertama kepala desa tua itu. Dia sedikit terkejut, tapi di saat yang sama dia sangat khawatir. Kepercayaan diri yang buta dan ketidaktahuan terhadap langit dan bumi merupakan masalah yang umum terjadi di kalangan semua generasi muda. Cepat atau lambat,
mereka harus membayar masa muda dan kesembronoan mereka. Namun, ada orang yang bisa membelinya berkali-kali, tapi ada pula yang hanya hidup sekali. Dan Han Sanqian tidak diragukan lagi adalah yang terakhir. Sayangnya dia bersemangat dan benar, tapi pada akhirnya. Hei, kalian! Kepala desa tua itu tidak berdaya. Namun bagi Wang Ximin dan yang lainnya, saat ini sangatlah mudah. Kepala desa tua, bagaimana kalau bertaruh? Wang Ximin tidak bisa menahan tawa ketika melihat penampilan kepala desa tua dan yang lainnya. Taruhan. Gadis kecil, kamu ingin bertaruh apa? Tanya kepala desa tua itu dengan bingung. Saya yakin Han Sanqian akan menangkap Huang Xia abadi yang agung dan kembali. Jika dia tidak bisa kembali, maka saya kalah. Bagaimana dengan itu? Wang Ximin terkekeh. Kepala desa tua itu tercengang, taruhannya apa? Bab 2629 Monster Pasir Kuning. Jika saya kalah, saya dapat melakukan apapun yang Anda minta, meskipun saya bekerja sebagai sapi atau kuda di desa, tetapi jika saya menang, Wang Ximin tersenyum licik. Bagaimana jika kamu menang? Kata kepala desa tua. Mari kita tunggu sampai kita menang, Wang Ximin tersenyum misterius. Pahlawan muda tidak pernah menoleh ke belakang demi keamanan desa kita. Meskipun dia cukup impulsif, cintanya dalam dan benar. Bagaimana kita bisa mempertaruhkan nyawa mereka? Ini konyol dan permainan anak-anak. Kepala desa tua itu menggelengkan kepalanya. Kepala dan dengan tegas menolak. Sanqian adalah pemimpin kami dan teman kami. Kami lebih peduli dengan keselamatannya daripada Anda. Saya bertanya kepada Anda apakah akan bertaruh atau tidak, Wang Ximin tertawa pelan. Jianghu Baik Xiao Sheng awalnya ingin membujuk Wang Ximin, bagaimanapun juga, fakta ini tidak ada hubungannya dengan perjudian atau tidak, tapi dia tidak tahu apa yang gadis ini coba jual. Ning Yue juga ingin mengatakan sesuatu untuk menghentikannya, tetapi kali ini, Wang Ximin dengan lembut datang ke sisi Ning Yue dan membisikkan beberapa kata. Ning Yue mengerutkan kening sejenak dan berbalik untuk melihat Wang Ximin dengan aneh. Setelah beberapa saat, dia mengangguk dan menatap kepala desa tua itu. Aku. Kepala desa tua itu terdiam. Dia ingin menyelamatkan orang, membantu orang, dan tidak membuat masalah. Taruhan macam apa yang ada di sana? Tidak masalah jika dia gila, semua orang akan menjadi gila bersama-sama. Kamu bisa bertaruh apapun yang kamu mau. Kepala desa tua itu berkata dengan marah, dan hendak keluar dengan frustrasi. Melihat pedang Wang Ximin, dia berteriak tak berdaya, saya akan ke ruang samping untuk menemui anak saya. Wang Ximin kemudian tersenyum dan menyarungkan pedangnya, meninggalkan kepala desa tua yang sangat tertekan itu berjalan menuju ruang samping. Segera setelah kepala desa tua itu pergi, penduduk desa berpencar, dan orang-orang tua itu mengikuti jejaknya. Segera, hanya Wang Ximin dan beberapa orang misterius lainnya yang tersisa di ruangan itu. Namun, meskipun semua orang berada dalam kelompok yang sama, Mo Yang dan yang lainnya memandang Wang Ximin dan Ning Yue dengan bingung saat ini. Setelah bergaul selama beberapa hari, meski mengetahui bahwa kepribadian Wang Ximin cenderung impulsif, namun ia sangat pintar, demi keselamatan penduduk desa, ia mencegah penduduk desa membantu Han Sanqian. Lagi pula, dengan kemampuan pribadi Han Sanqian, bahkan jika dia bertemu dengan seorang master top, dia memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi jika penduduk desa ini pergi, mereka hanya akan menahannya. Tapi membuat taruhan yang tidak berbahaya saat ini sungguh aneh. Kuncinya adalah bahkan Ning Yue, komandan yang tepat, tidak tahu jenis sub ekstasi apa yang dia tuangkan padanya saat ini, dan benar-benar menjadi gila padanya. Tunggu sebentar, Qin. Di mana kakak senior Qin Suang? Tiba-tiba, pada saat ini, Mo yang melihat bayi ginseng itu tidur nyenyak di bangku di sebelahnya, tetapi Qin Suang, yang hampir tidak dapat dipisahkan dari bayi ginseng itu, tidak terlihat di manapun. Ups. Ning Yue mengerutkan kening dan bergegas keluar rumah dalam beberapa langkah. Dengan sedikit aroma khusus Qin Suang yang tersisa di udara, Ning Yue tiba-tiba mengerutkan kening dan perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat langit gelap di atas kepalanya. Dia seharusnya mengejar Han Sanqian. Ning Yue tahu bahwa meskipun Qin Suang adalah kakak perempuan Han Sanqian, dan Han Sanqian sangat mencintai Su Yingxia dan tidak punya pilihan lain, Qin Suang tetap mencintai adik laki-lakinya dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, ketika Han Sanqian dalam bahaya sendirian, dia menyelinap keluar saat tidak ada yang memperhatikan. Dia lebih peduli pada keselamatan Han Sanqian daripada bayi ginsengnya, dan lebih dari nyawanya sendiri. Setiap orang harus kembali dulu, dan kemudian memanggil para murid untuk datang ke sini. Sanqian tidak ada di sini,
dan desa akan dijaga oleh kita untuk mencegah Huangsha Immortal tiba-tiba kembali dengan karabinnya. Ning Yue mendapatkan kembali ketenangannya dan memerintahkan dengan lembut. Ya, semua orang menerima perintah itu dan bergegas kembali ke tempat para murid berada. Segera setelah itu, di bawah pengaturan Ning Yue, orang-orang yang datang untuk bermalam dengan cepat mengubah peran mereka dan mempertahankan desa dengan tertib. Ning Yue tidak mengatakan kemana Qin Suang pergi. Tampaknya Qin Suang seharusnya pergi bersama San Qian. Di sebelah barat, Mo Yang dan Dao 12 memimpin lusinan murid dan berkata tanpa sadar sambil melihat sekeliling. Siapapun yang tidak buta dapat mengetahui bahwa gadis super cantik menyukai kita 3000. Menghadapi pertanyaan Dao 12, Mo yang terkekeh pelan, anak laki-laki ini benar-benar beruntung, begitu banyak gadis cantik yang bersandar padanya. Sial, itu perlu. Jika aku seorang wanita, aku akan menikahi 3000 keluargaku. Hanya kamu. Mo yang memandang Dao 12 seperti seekor anjing. Sial, ada apa denganku? Cantik bukan menjadi seorang wanita. Saat ini, Han San Qianchu. Bab 2633 Gunung Kuno. Ketika cahaya dan bayangan muncul di malam yang gelap, detik berikutnya, ia berada di pegunungan rendah yang jaraknya lebih dari 10 mil dari desa. Ada satu gunung yang paling aneh, terdiri dari 3 gunung yang tersusun teratur, menjadi satu kesatuan, seperti karakter gunung yang kental nyata. Ketika sosok Han San Qian berhenti sejenak, cahaya dan bayangan lain dengan cepat muncul di belakangnya. Tentu saja, itu adalah Qin Suang. Han San Qian meliriknya dan tidak banyak bicara. Dia sudah datang, jadi apalagi yang bisa Han San Qian katakan. Qin Suang tidak perlu menjelaskan, dia melihat bentuk gunung aneh di depannya dengan acuh tak acuh, dan sedikit mengernyit, gunung ini sangat aneh. Inilah yang dirasakan Han San Qian. Meskipun aku bagian dari pegunungan, aku merasa tidak pada tempatnya. Qin Suang sedikit mengernyit. Han San Qian menatap tajam ketiga gunung berturut-turut di depannya, seolah-olah dia bisa melihat seluruh gunung dalam satu saat. Hati-hati. Tiba-tiba, Han San Qian berteriak, dan detik berikutnya dia meraih tangan Qin Suang dan terbang tiba-tiba. Hampir di saat yang bersamaan, dengan suara gemuruh yang keras, tanah di bawah kaki kedua orang itu tiba-tiba retak, retakan besar terus membuka retakan kecil, dan dengan cepat menyebar ke sekeliling. Bumi berguncang hebat, dan pegunungan di sekitarnya juga mulai bergetar. Mengaum. Di bawah retakan di tanah, mayat yang tak terhitung jumlahnya meraung dan menggeram. Mereka membuka gigi dan cakar mereka dengan liar, seolah-olah mereka mencoba menjatuhkan Han San Qian dan Qin Suang yang sudah terbang. Apa ini? Wajah Qin Suang menjadi pucat dan dia jelas ketakutan. Han San Qian hendak berbicara, ketika roh yin yang besar tiba-tiba muncul dari celah di tanah. Tubuhnya setinggi beberapa gunung, dikelilingi kabut dan mulut yang muncrat darah. Satu pedang menghancurkan langit, meski terlihat seperti gertakan, di depan Han San Qian, apa arti roh yin? Dia langsung mengambil Qin Suang dan menusuk dahi Yin Ling dengan pedang. Saat roh Yin meraung dengan amarah yang sangat menyimpang, Han San Qian juga memimpin Qin Suang melewati kepalanya. Mengaum. Dia meraung dengan enggan, dan detik berikutnya, roh Yin tidak berubah menjadi apapun. Namun meski begitu, mayat yang tak terhitung jumlahnya masih meratap dan mengaum dengan ganas di celah tanah di bawah kaki mereka, membuat tempat ini terasa seperti neraka. Kenapa ada begitu banyak roh Yin? Qin Suang tidak bisa tidak bertanya-tanya setelah menenangkan diri. Jika tebakanku benar, orang-orang ini semua adalah korban, kata Han San Qian dingin. Tapi tidak banyak orang di desa. Siapa yang bisa yakin bahwa desa kita adalah korban pertama? Han San Qian berkata sedikit. Melihat tulang-tulang yang bahkan mulai merangkak keluar dari celah di tanah, Qin Suang menunjukkan rasa takut tetapi juga kemarahan. Yellow Sen Immortal hanyalah iblis yang hidupnya hancur. Mengaum. Tiba-tiba, pada saat ini, sisi ketiga gunung monster itu tiba-tiba bergerak. Segera, beberapa gunung di kedua sisi berubah menjadi raksasa yang menjulang tinggi. Mereka naik dari tanah dan meraung dengan kekuatan yang luar biasa. Raksasa-raksasa ini semuanya terbuat dari tanah dan batu, hanya dari penampilannya saja mereka sekokoh batu dan mengintimidasi. Haruskah aku menangani dua? Han San Qian berkata dengan lembut. Apakah kamu benar-benar berpikir aku di sini untuk menahanmu? Pria di sebelah kiri, wanita di sebelah kanan. Qin Suang berteriak dingin, dan detik berikutnya, dia mengangkat pedang penekan iblis di tangannya dan bergegas menuju manusia batu di sebelah kanan. Tentu saja, Han San Qian tidak menyerah banyak, dia meraih pedang giok dan mengangkatnya. Ledakan.
Kedua pedang itu menghantam kepala batu raksasa itu hampir pada saat yang bersamaan, menyebabkan semburan api. Hampir di saat yang sama, Han Sanqian dan Qin Suang langsung terkena serangan balik oleh kekuatan tersebut dan terlempar mundur beberapa langkah. Leher. Keduanya berseru hampir bersamaan, dan detik berikutnya, mereka seperti dua hantu. Geser. Aliran cahaya melintas melewati dua benda besar. Detik berikutnya, hanya terdengar dua suara keras, dan kepala besar kedua raksasa itu jatuh ke tanah, menyebabkan debu dan asap mengepul. Han Sanqian dan Qin Suang bersatu kembali, berdampingan, saling membelakangi. Ledakan. Tanpa kepala, kedua raksasa itu roboh dan musnah. Tulang-tulang di retakan tanah mulai berubah menjadi bubuk. Gunung-gunung berguncang, dan segalanya berubah menjadi debu dan asap. Selain Han Sanqian atau Qin Suang, satu-satunya hal yang tidak berubah adalah satu sama lain.